Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat, saudaraku. Tetap berpikir dengan akal sehat dan samakan kata dengan perbuatan, sejalan dengan kebenaran. Kata dan perbuatan melahirkan tanggung jawab. Jangan katakan tidak kalau sengaja, dan jangan katakan lalai kalau dapat menduga. Hukum akan mengejar. Masih ingat peristiwa kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna Solihin di sebuah kafe di Jakarta? Wayan Mirna Solihin menyerutup kopi dan ternyata di dalamnya sudah dicampur oleh kali cyanida yang menewaskannya. Dan kali ini seorang bocah tidak berdosa bernama Naba Faiz Prasetyo, anak seorang pengojek yang menyantap sate ayam mengandung racun cyanida, yang bersangkutan tewas karena memakan. Anak korban salah sasaran kejahatan takjil sate ayam cyanida. Sebelum kita soroti dan kita cermati kasus dan hukumnya, mari kita lihat peristiwanya. NA, perempuan 25 tahun asal Majalengka, Jawa Barat, terungkap sebagai si pengirim sate beracun. NA yang sehari-hari bekerja di salon daerah Jogja itu ditangkap pada Jumat 30 April lalu. Berdasarkan pengakuan pelaku, ia sengaja ingin meracuni pria berinisial T lantaran sakit hati. NA diketahui sudah menyusun siasat untuk meracuni T, sang mantan pacar, dengan racun cyanida yang dibelinya secara online. 25 April 2021, sekitar pukul 15:30, NA menghampiri Bandiman di Masjid Nur Alam, Jalan Gayam, Umbul Harjo, Yogyakarta. NA meminta Bandiman mengantarkan sate ke alamat di daerah Kasihan, Bantul secara offline. Tanpa curiga, Bandiman menerima orderan offline itu dengan ongkos Rp25.000. Dia pun langsung meluncur ke rumah T. Sesampainya di tujuan, ternyata T sedang di luar kota. Istri T pun menolak kiriman sate dan menyerahkannya pada Bandiman. Karena merasa mendapat rezeki, sate itu kemudian disantap Bandiman bersama istri dan anaknya. Bandiman sempat mencicipi sate tanpa bumbu satu tusuk, sedangkan istri dan anaknya dengan lahap menyantap sate itu lengkap bersama bumbu dan lontong. Tak lama kemudian, istri dan anak Bandiman merasakan pahit di mulut dan muntah. Keduanya kemudian dibawa ke RSUD Kota Yogyakarta. Namun naas, sang anak dinyatakan meninggal dunia. Kini, NA hanya bisa tertunduk usai rencana meracun T gagal dan justru salah sasaran dan merenggut nyawa anak Bandiman yang tak tahu pokok permasalahannya. NA harus meringkuk di balik jeruji besi dan terancam hukuman mati atau paling lama 20 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia. Saudara, ini adalah kehidupan anak manusia. Anak korban salah sasaran kejahatan. Sate takjil ayam cyanida. Bagaimana hukumnya? Saudaraku, dalam hukum pidana sudah sangat jelas bahwa ada 3 masalah dasar untuk menentukan seorang itu melakukan kejahatan atau tidak. Yang pertama, apakah perbuatan tersebut memenuhi yang namanya kejahatan atau tidak pidana. Yang kedua, apakah perbuatan itu dapat dipersalahkan kepada pelaku atau tersangka. Kemudian yang ketiga, terhadap kesalahan itu apakah dapat dipertanggungjawabkan terhadap orang
Nah, dalam kasus konkret ini, maka kita bisa lihat tadi dari gambar maupun yang saya sampaikan dalam posisi tadi, bahwa sangat jelas wanita muda ini sudah merencanakan membuat takjil sate ayam yang sudah dicampur dengan cyanida, kemudian untuk diberikan kepada seorang berinisial T yang ternyata seorang polisi senior di Polresta Yogyakarta. Ada apa dengan ini? Paling tidak terlepas sasarannya tidak menjadi target yang terkena racun cyanida, tapi korbannya adalah seorang bocah yang tidak berdosa. Apakah keduanya juga merupakan termasuk dalam perencanaan atau tidak, kita berikan kepada penyidik untuk melakukan tugas dan fungsi. Tetapi dalam kacamata hukum, paling tidak secara kritis perlu dipertanyakan apakah tidak ada penyertaan di dalam kasus ini. Apakah dilakukan secara tunggal oleh wanita muda tersebut, ataukah ada orang yang membantu, memberikan sarana, atau sekaligus menjadi pelaku dalam kejahatan yang dilakukan. Dan yang ketiga, lebih penting lagi, apakah ada relasi kuasa antara wanita muda dengan lelaki yang berinisial T yang ternyata adalah seorang polisi penting di Polresta Yogyakarta yang dalam hal ini secara etik memiliki kesalahan ataukah secara administrasi terdapat kesalahan. Maka relasi kuasa antara wanita muda dan lelaki berinisial T ini penting juga menjadi sorotan maupun pencermatan kita semua, karena ada seorang wanita dan ada seorang yang memiliki kekuasaan sebagai penyidik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tempat di kanal berikutnya. Audio Jungle.